Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba bahas mengenai latihan ulangan harian aljabar. Nah, di soalan pertama ini kita dihadapkan pada soal mengenai keliling segitiga. Yang perlu kita ketahui kalau misalkan kita bahas mengenai keliling segitiga adalah ini, sini ke sini, dan sini ke sini. Nah, jadi yang namanya keliling adalah memutari suatu daerah. Jadi bukan arsiran tengahnya, tetapi hanya memutari suatu daerah. Nah, jadi panjang dari sini ke sini ditambah sini ke sini ditambah dari sini ke sini. Ini yang namanya keliling segitiga. Jadi bisa kita tuliskan aja ke segitiga, maksudnya adalah keliling segitiga. Nah, jadi 2x cm ditambah x cm ditambah x plus 1 cm. Nah, dari sini kalau misalkan dalam perhitungan aljabar, kalau misalkan penjumlahan aljabar, pengurangan aljabar, huruf-huruf yang memiliki variabel yang sama, misalkan kayak ini kan punya x, ini punya x, yang ini punya x. Nah, jadi huruf-huruf yang punya variabel yang sama itu koefisiennya tinggal kita jumlahkan aja. Kalau misalkan tandanya pengurangan, ya tinggal kita kurangkan saja, walaupun itu nggak urut tempatnya. Jadi misalkan kayak gini, 2x ditambah x plus 1. Nah, jangan dianggap kalau misalkan ini cuman x aja nggak punya koefisien. Jadi ini punya koefisien yaitu 1. Pokoknya kalau cuman x aja atau cuman variabel saja, itu koefisiennya adalah 1. Nah, jadi x yang di sini koefisiennya juga 1. Jadi yang punya variabel yang sama koefisiennya tinggal kita jumlahkan saja. Sehingga 2 ini ditambahkan 1 tambahkan 1. Jangan lupa dikasih kurung. Karena ini asal usulnya adalah x, jadi di sini tinggal kita tempelkan x saja. Karena ini penjumlahan, kan ini tinggal plus 1. Nah, jadi ini tinggal kita tambahkan 1. Nah, ketika mau menambahkan satuan, ini kan semuanya cm semua. Jadi alhasil hasil ini semua nanti pasti hasilnya cm. Jadi kalau misalkan mau menambahkan satuan, jangan lupa dikasih kurung. Nah, di sini dapat kita tuliskan 2 tambah 1 tambah 1 adalah 4. Ini x jadi 4x ditambah 1 cm. Nah, ini hasilnya. Kemudian di soal yang kedua, jika 20 tahun lalu usia Andi 2 kali usia Budi. Nah, jadi bacanya nggak boleh langsung semuanya, jadi harus bertahap. Jika 20 tahun yang lalu usia Andi kita misalkan A. Usia Andi 20 tahun yang lalu berarti umur Andi yang sekarang dikurangi dengan 20, karena 20 tahun yang lalu itu sama dengan 2 kali usia Budi. Nah, jadi jangan ditulis 2 kali B, 2 kali usia Budi. Nah, ini salah karena kenapa? Karena 20 tahun yang lalu usia Andi itu A dikurangi 20 itu kan. Kemudian sama dengan 2 kali usia Budi. Nah, usia Budi di sini adalah usia Budi yang 20 tahun yang lalu juga. Jadi 2 dikali Budi, usia Budi yang sekarang dikurangi 20 tahun juga. Karena kenapa? Ini perbandingannya pada saat 20 tahun yang lalu. Jadi usia Budi juga dikurangi 20. Nah, dari sini bisa kita sederhanakan, A dikurangi 20 sama dengan 2 kali B. Nah, jadi kalau misalkan ada yang kayak gini, ini kita kalikan satu per satu. 2 kalikan B, 2 kalikan negatif 20. Nah, jadi di sini 2 kali B ya 2B. Pokoknya kalau perkalian aljabar, kalau ada variabel sama bilangan, itu bilangan sama variabelnya tinggal kita tempelkan aja, tinggal kita gabungin. Beda lagi kalau misalkan kayak gini ya, info aja ya ini. Misalkan 2B dikalikan 4. Nah, intinya kalau yang bilangan kita kalikan sama bilangan aja. 2 kali 4 8. B-nya tinggal kita tempelkan aja. Kalau misalkan kayak gini, nah misalkan 2B dikali 4A. Nah, kalau kayak gini pokoknya yang huruf sama huruf, bilangan sama bilangan. 2 kali 4 8. B sama A tinggal kita gabungin aja. Nah, jadi kayak gitu. Nah, di selanjutnya ini, setelah ketemu 2B, ini tinggal kita lanjutkan saja. 2 kan sudah kita kalikan B, ketemu 2B. Kemudian 2 kita kalikan negatif 20, yaitu negatif 40. Nah, ini kan kita ingin mencari A. Karena kenapa? Nah,
ini kan yang tidak diketahui, jadi ini kita tulis A saja sama dengan yang ini negatif 20. Gampangnya gini, kalau pindah ruas itu jadinya positif 20. Pindah ruas itu apa sih? Sebelah kiri sama dengan ini namanya ruas kiri, kalau kanannya sama dengan ini namanya ruas kanan. Jadi yang penghuni asli kita tulis dulu 2B dikurangi 40. Kemudian karena ini negatif 20, karena pindah ke ruas kanan, jadi menjadi positif 20. Sehingga A sama dengan 2B negatif 40 ditambah 20 jadinya negatif 20. Kemudian di sini kita lanjutkan saja. Jika usia Budi sekarang adalah 30 tahun, nah usia Budi sekarang adalah B aja, dan usia Andi sekarang adalah A saja. Nah jadi ini merupakan B. Nah ini kita tuliskan B. Jadi B adalah 30 tahun. Jadi ini tinggal kita tulis 30 tahun dikurangi 20. 2 kali 30 tahun 60 tahun. 60 tahun ini kita kurangi 20, sehingga ini kita dapatkan berapa? Usia Andi yang sekarang adalah 40 tahun. Nah, usia Andi yang sekarang adalah 40 tahun. Nah, yang ditanya adalah berapakah usia Andi 5 tahun yang akan datang? Nah, karena 5 tahun yang akan datang berarti usia Andi sekarang 40 tahun, kita tambahkan sama 5 tahun, sehingga kita dapatkan 45 tahun. Nah, jadi kalau usia Andi 5 tahun yang akan datang, usia yang sekarang kita tambahkan 5 tahun yang akan datang. Jadi 40 ditambah 5, karena kan berjalan 5 tahun yang akan datang. Jadi 40 ditambah 5, jadinya 45 tahun. Yang ketiga, seorang arsitek akan membangun lapangan dengan lebar X meter. Nah, jadi kita gambar dulu lapangannya X meter. Jadi lapangan sepak bola itu kan gampangannya persegi panjang. Lebarnya X meter dan punya panjang 20 meter lebihnya dari lebar lapangan. Lebarnya lapangan kan cuma X meter. Kalau 20 meter lebihnya berarti kan ditambah 20. Kalau 20 meter kurangnya berarti kan X dikurangi 20 kayak gitu ya. Nah, ini kita tulis aja X plus 20 meter. Panjang lapangan. Nah, panjang lapangan ini kan dari awal sudah kita misalkan. Kalau misalkan yang ini adalah lebarnya, ini adalah lebar, sedangkan yang ini adalah panjang lapangan. Nah, jadi dari sini sudah ketahuan kalau panjang lapangannya P adalah X plus 20 meter. Nah, jangan lupa ini dikasih kurung dulu. Karena kenapa? Kalau ini nggak dikasih kurung, kalau kita tulis gini aja, berarti kan meternya ini cuma miliknya 20 aja, bukan miliknya X juga. Nah, jadi jangan lupa dikasih kurung kalau misalkan mau nambahin satuan. Kemudian ditanya keliling lapangan. Nah, keliling lapangan, keliling itu kan yang samping-samping. Jadi ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini. Jadi ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, pertama kita duplikat dulu. Karena yang bawah ini kan panjangnya X plus 20 meter, otomatis yang atas juga X plus 20 meter. Nggak mungkin kan lapangan kalau misalkan nggak sama. Jadi ini juga X meter. Karena kenapa ini ke sini X meter, jadi ini ke sini juga X meter. Nah, jadi semuanya pinggir-pinggir lapangan ini kita tambahkan semua. Jadi ada X ditambah X plus 20 tambah X lagi ditambah X plus 20. Jangan lupa kalau mau nambahin satuan kita kasihkan kurung. Nah, tinggal di sini yang punya variabel. Nah, yang punya variabel yang sama kayak X ini, tinggal kita tambahkan koefisiennya. Kalau cuma X aja, koefisiennya adalah 1. Jadi 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3, 3 tambah 1 4. Ingat dari sini kita tulis 4X, karena ini kan awalnya X semua. Jadi kalau ada 4X ya 4X. Ini kan X ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 4X. Kemudian tinggal yang cuman bilangan aja atau konstanta. 20 tambah 20 berarti 40. Jadi kita tambah 40. Jangan lupa di sini dikasih kurung terus dikasih meter. Jadi inilah keliling lapangannya. Nah, setelah itu luas lapangan. Luas lapangan. Nah, yang kita ketahui kan keliling panjang lapangannya. Panjang lapangannya berapa?
X plus 20 meter. Lebarnya berapa? X meter. Nah, sementara yang kita ketahui luas dari persegi panjang, lapangannya kan berbentuk persegi panjang adalah panjang kali lebar, sehingga dapat kita tulis X plus 20 kita kalikan sama X meter. Jangan lupa luas satuannya harus persegi. Nah, jadi ini kita tuliskan meter persegi. Nah, kalau kayak gini jangan lupa ini modelnya perkalian yang satu-satu. Jadi X sama 20, X sama X. Nah, di sini tinggal kita tulis aja X kali X, X kuadrat. Nah, jadi gambarannya kayak gini. Kalau perkalian sesama dengan variabel yang sama-sama X, pangkatnya tinggal kita jumlahkan aja. Jadi misalkan gini ya, ini kan sama-sama X kali X, jadi ini kita tulis X. X nya di sini kan pangkat 1, di sini juga pangkat 1. Nah, jadi di sini dapat kita tuliskan X kuadrat. Karena kenapa? X pangkat 1 dikalikan X pangkat 1, sehingga kita peroleh X kuadrat. Kemudian di sini kita tulis plus dari mana? Dari plus yang di sini kita pindahkan ke sini. Kemudian X yang pangkat 1 ini kita kalikan sama 20. Sehingga X kali 20 kita peroleh 20X. Karena kenapa? Perkalian aljabar itu bilangan sama variabelnya tinggal kita gabungkan aja. Jadi nggak usah repot-repot. Jadi tinggal kita tulis 20X. 20 kali X ya 20X. Kemudian kalau kita mau ngasih satuan tinggal kita kasih kurung, terus kita kasih meter persegi. Kemudian di soal nomor 4, Andi punya 10 ikan, 2 ayam, 4 kalkun, dan 5 banteng. Nah, nyatakan semua hewan yang Andi punya dalam bentuk aljabar. Jadi misalkan ikan kita misalkan I, ayam kita misalkan A, kalkun kita misalkan K, banteng kita misalkan B. Jadi di sini dapat kita tulis 10 I ditambah 2 ayam ditambah 4 kalkun ditambah sama 5 B banteng. Nah, jadi cuman ini aja. Kemudian kita perhatikan soal yang terakhir, soal yang nomor 5. Perhatikan pengerjaan matematika di bawah ini. 8x dikurangi 4 dibagi dengan 2 sama dengan 8x dikurangi 4 dibagi 2, dengan catatan 8 sama 2 nya ini dicoret. Karena kenapa? 8 dibagi 2 4. Jadi di sini ditulis 4. Ini merupakan angka 1. Kemudian angka 2, karena ini 8 sama 2 sudah dikerjakan, dihasilkan 4, sehingga di sini cuman ada 4x sama negatif 4. Jadi kita tulis ulang 4x dikurangi 4. Carilah di mana letak kesalahan pengerjaan matematika di atas, jika ada jelaskan. Nah, jadi di sini dapat kita ketahui 8x dikurangi 4 dibagi dengan 2. Ini bisa kita tuliskan seperti gini aja, 8 dikurangi 4 bagi 2. Nah, jadi di sini kita ambil sampel, misalkan kita uji coba dulu. Kalau misalkan kita pakai angka aja, itu kira-kira benar gak sih yang dicoret kayak gini itu? Ya, misalkan kita ambil aja 8 dikurangi 4 dibagi dengan 2. Kalau misalkan ini kita coret, ini 4 berarti kan cuma sisa 4 sama dikurangi 4. Alhasil 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Ini hasil kalau misalkan kita pakai cara seperti pengerjaan yang ada di sebelah kiri ini. Sementara yang kita tahu sebenarnya 8 dikurangi 4 bagi 2, kan pengerjaannya seperti ini. 8 dikurangi 4 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 2. Jadi ini yang benar. Sementara hasilnya kok beda, padahal soalnya sama. Nah, berarti pengerjaan yang sesuai dengan pekerjaan langkah-langkah di samping ini berarti ini caranya salah. Dan yang benar adalah pola pikir kita seperti biasanya, yang pembilangnya itu kita kerjakan dulu, kemudian baru kita bagi dengan penyebutnya, sehingga kita dapatkan hasilnya 2. Jadi dari sini dapat diambil kesimpulan kalau misalkan langkah 1 ini salah. Nah, langkah 1 ini salah. Jadi salahnya di mana? Jawabannya adalah, jadi salahnya ada pada langkah 1. Karena sesuai sampel di atas, caranya terbukti salah. Nah, setelah itu bisa kita jelaskan lagi. Kalau misalkan ini kan kita disuruh menjelaskan juga. Jadi sebenarnya ini nggak apa-apa dicoret,
asalkan yang negatif 4 ini juga dicoret sama 2. Jadi negatif 4 ini dibagi dengan 2 juga. Nah, itu baru boleh. Jadi kalau misalkan yang atas ini penjumlahan sama pengurangan, berarti penyebutnya ini milik bersama. Jadi miliknya 8 sama miliknya negatif 4. Nah, jadi 2 ini bisa ikut sama 8 dan ikut sama negatif 4. Jadi yang sebenarnya adalah bisa gini, dikurangi 4 dibagi 2. Jadi nggak cuman miliknya 8 aja. Jadi ini milik 8 sama miliknya negatif 4. Nah, sementara di sini sesuai langkah pengerjaan yang sebelah kiri ini kan 2 ini cuman diakuisisi miliknya 8 aja. Karena kenapa? Loh, ini lo cuman dicoret sama 8 aja. Yang negatif 4 lo nggak diikutkan. Jadi langkah di sini salah. Yang benar itu kayak gini. Nah, jadi yang salah adalah pada langkah 1. Nah, ini salah satu contoh pengerjaan latihan buat UH mungkin dapat dipelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.